Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi praktikum statistika pertemuan kelima, materi tentang uji hipotesis dua populasi berpasangan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu uji hipotesis dua populasi berpasangan. Jadi, itu merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi yang berasal dari kelompok yang sama. Jadi, artinya dia kelompoknya itu sama, subjeknya sama, tetapi ada dua sampel yang berbeda. Nah, kedua sampel itu memiliki dua perlakuan yang berbeda. Artinya biasanya kalau di soal-soal tuh ada perlakuan sebelum sama ada perlakuan sesudah. Oke, contoh soalnya seperti ini. Untuk meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja, dilakukan penelitian terhadap sukarelawan. Nah, sebelum diberi obat, berat sukarelawan ditimbang. Kemudian selama 1 minggu sukarelawan meminum obat penurun berat badan. Seminggu kemudian dilakukan pengukuran berat badan kembali. Kemudian ini ada data berat badannya yang sebelum diberi obat penurun badan sama sesudah diberi obat penurun berat badan. Jadi soalnya apakah ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan? Oke, langsung aja kita ke SPSS-nya, tapi sebelumnya kita tentukan dulu langkah pertama itu menentukan hipotesis. Jadi untuk menentukan hipotesis dua populasi berpasangan itu kayak gini, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau satu arah itu biasa ya, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Kalau dua arah itu tidak sama dengan. Kemudian untuk menentukan hipotesis ini, kalau kurang dari atau lebih dari, itu dilihat dari nilai bedanya. Jadi dari antara sebelum dan sesudah ini, kalian cari tahu nilai bedanya. Udah tahu kan cara mencari nilai beda, yaitu bisa dengan sebelum kurang sesudah, bisa dengan sesudah kurang sebelum. Cuma di sini saya bakal jelasin sebelum kurang sesudah. Jadi kalau misal cara nyari beda sebelum kurang sesudah, kalau hasilnya mayoritas positif di sininya, dia hipotesisnya pakai yang lebih dari. Tapi kalau mayoritasnya negatif, pakai hasilnya yang kurang dari hipotesisnya. Nah, coba kita cek di sini ya. Ini kan 96 dikurang 93, 3, 53 kurang 52, 1, 51 kurang 59, min 8, 81 kurang 80, 1, 77 kurang 78, min 1, 66 kurang 65, 1, 59 kurang 58, 1, 67 kurang 67, 0, 80 kurang 79, 1, 79 kurang 78, 1. Nah, artinya ini mayoritas positif ya, dari sebelum kurangin sesudah. Berarti hipotesisnya adalah lebih dari. Berarti H0 banding mu sama dengan 0. Yang atas itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak cukup bukti. Sementara kalau H1 berarti H1 banding mu lebih besar dari 0, artinya dia cukup bukti. Langsung saja ke SPSS. Dimasukin datanya sama kayak waktu pertemuan pertama. Jadi name ini sebelum, ini sesudah. Desimalnya di nolin. Labelnya samain aja sebelum sesudah. Kemudian measure scale. Nah, kemudian ke data view, terus kalian masukin data-data yang tadi kayak di modul. Oke, langsung aja dimasukin data sesuai modul. Jadi yang sebelum ada 96, terus 63, 51, 81, 77, 66, 59, 67, 80, 9. Buat yang sesudah ada 93, 62, 59, 80, 78, 65, 58, 67, 79, 78.
Oke, kalau udah, langkah selanjutnya itu klik analyze, kemudian compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, untuk yang variabel 1 itu masukin yang sebelum, kemudian untuk variabel 2 sesudah. Kemudian optionnya jangan lupa 95%. Kemudian oke. Nah, jadi nanti outputnya gini, ada 3 output. Tabel yang pertama ini isinya tentang statistika deskriptif biasa. Ini nunjukin nunjukin jumlah sampel. Nah, yang penting itu ada di tabel kedua sama ketiga. Untuk di tabel kedua, itu yang dilihat adalah nilai correlation-nya. Di sini nilai correlation-nya 0,98. Kemudian kita lihat di indikatornya, kalau 0,98 dia termasuknya apa. Jadi jangkauan korelasi itu untuk menentukan seberapa kuat korelasi antara dua sampel. Nah, kemudian kita lihat di modul. Kalau di modul itu nih, hubungan korelasi, jadi kalau 0,98 berarti dia ada di sini ya, 0,8 sampai 1, artinya dia korelasinya sangat kuat. Tapi kalau misalnya 0,00 sampai 0,19 berarti dia sangat lemah. Kalau 0,2 sampai 0,39 lemah. Kalau 0,4 sampai 0,59 berarti dia sedang. Kalau 0,6 sampai 0,79 kuat. Kalau 0,8 sampai 1 berarti dia sangat kuat. Kayak gitu. Kemudian tabel yang ketiga itu yang dilihat adalah nilai sigtutelnya. Kalau sigtutelnya lebih besar dari alfa, dia terima H0. Kalau sigtutelnya kurang dari alfa, dia tolak H0. Berarti ini sigtutelnya 1 kan? Berarti kalau 1 lebih besar dari alfa, artinya dia terima H0. Nah, kemudian kita lihat lagi hipotesisnya tadi gimana. Kalau terima H0, berarti dia tidak cukup bukti, kayak gitu. Nih. Berarti dia tidak cukup bukti, artinya kalau tidak cukup bukti berarti obat penurun berat badannya tidak manjur. Seperti itu. Oke, sekian materi praktikum hari ini. Saya harap kalian bisa mengikuti materinya dengan baik dan saya harap mudah dipahami juga oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.